Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan jalan tol Balikpapan Samarinda antara Amiruddin Lindran dengan pihak Ernawati CS terus bergulir, tidak hanya proses di pengadilan tetapi juga bergulir di lembaga legislatif, tepatnya di DPRD Kalimantan Timur. Senin 7 Agustus 2023 kembali digelar rapat dengar pendapat antara Komisi 1 DPRD Kalimantan Timur dengan pihak-pihak yang mengetahui persoalan itu. Di antaranya adalah Kepala hadir Amiruddin Lindran, Haji Mas Guning, Ernawati, Lurah Manggar, Camat Balikpapan Timur, Kasidam 6 Mula Warman di Balikpapan, Aslok Kasdam 6 Mula Warman di Balikpapan, Kantor Pertanahan ATR atau BPN Kota Balikpapan, Kepala Kantor Wilayah ATR atau BPN Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah 2 Jalan Tol Balikpapan Samarinda, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur di Balikpapan, dan pimpinan Komisi 1 DPRD Kalimantan Timur. Rapat dipimpin Ketua Komisi 1 Baharudin Demu, hadir Wakil Ketua Dr. Yusuf Mustafa dan anggota Dr. Jahidin. Ini tanggapan peserta rapat RDP yang disampaikan ke media ini. Amiruddin Lindran dengan Bu Erna, dan ada juga Pak Mas Kuni, dan ada Lurah, ada Pak Camat, ada PUPR. Jadi saat ini sebenarnya kan lagi berproses di pengadilan ya, Pak Amir. Pengadilan tahap pertama itu kan Pak Amir menang, tingkat kedua Pak Amir kalah ya. Nah saat ini dia melakukan gugatan kasasi di Mahkamah Agung. Nah, yang kita syukurin bahwa kedua belah pihak ini lagi menunggu proses ya, lagi menunggu proses pengadilan secara inkrah. Tapi ada hal yang mereka bersepakat ke kami bahwa kita diminta untuk melakukan peninjauan lapangan, dan insya Allah Komisi 1 nanti ke sana. Cuma tanggalnya kami belum bisa pastikan karena ini padatnya jadwal di DPR. Tapi yang pasti janji kami di Komisi 1 akan ke lapangan. Gitu. Karena kalau dilihat peta saya agak-agak masih ini ya, kalau ke lapangan nanti kan enak ini, oh ini utara, timur, selatan, barat, kan enak. Cukup. Lahan itu sederhana, saksi-saksi batas dan bentuk-bentuk titik di lapangan itu kan terbaca jelas. Nah ini permasalahan ini kan muncul karena itu tidak dilakukan dengan benar pada saat verifikasi inventarisasi oleh tim panitia. Makanya bentuk rekomendasi pertemuan kita hari ini cek lapangan itu sangat bagus ya, apalagi semua pihak sepakat. Karena sekali lagi disampaikan bahwa sesuai dengan aplikasi tanah, itu tanahnya si Ernawati itu kan memang tidak ada di dalam kawasan yang mau dibebaskan itu. Di sidang juga tadi terbuktikan bahwa SHGB yang dia bilang dia punya tanah segel maupun SHGB-nya kan nggak pernah dia serahkan ke PUPR kan, walaupun dia sudah menerima uang 3,4 miliar kan. Janjinya dia akan terima 3,4 miliar. Nah jadi kalau dalam konteks dia bisa menang di tingkat PT kemarin juga aneh juga. Oh, ada sebuah sidang yang orang yang mengaku punya lahan tapi nggak punya batas dimenangkan. Makanya saya melaporkan ini ke pengawas dan juga ke judisial ya, komisi judisial, karena ada keanehan. Saya pernah bilang kan yang pada RDP pertama bahwa ada tipe-tipe mafia tanah ya. Nah kalau saya tambahkan ini ada lagi metode-metode mafia peradilan di dalam kasus ini. Ya. Jadi ini kencang terlihat seperti itu mafia peradilan. Dan kami pastikan siapapun yang hakim terlibat itu kami laporkan. Ini sekarang dalam pengawasan Komisi Judisial, dan kami juga nanti sudah pastikan untuk kasasi. Hanya sesaat dari tanggal 24 amar itu sampai sekarang kami belum menerima putusan kasasi itu dari pengadilan tinggi ya. Kami kan mau tahu apa pertimbangan hakim yang menyebabkan dia membatalkan putusan di tingkat pertama, kan kami mau tahu. Itu poin. Dan saya terima kasih atas disetujuinya tadi. Saya mohon untuk diadakan sidak ke lapangan yang nantinya akan dihadirin oleh saksi batas termasuk dari pihak Kodam, karena kan saya berbatasan dengan Kodam. Nah dari situ saya juga minta untuk dihadirkan untuk juru ukur, bukti-bukti dari BPN juga harus ada supaya kita tahu
Di situ kita tahu kebenarannya. Saya proses hukum kita pasrahkan kepada hukum kita sampai sekarang alhamdulillah kemarin di PT kita menang dan dibatalkannya putusan PDT 62. Saya berharap ke depannya juga sampai ke kasasi, berharap yang terbaik lah. Saya tidak muluk-muluk, saya juga berjalan sesuai dengan koridornya. Tetap saya akan menyurat ke Mahkamah Agung untuk lebih dipelajarin dan detail lagi. Dan saya berharap juga untuk nanti dihadirin oleh Satgas Mafia Tanah untuk lebih tahu supaya permasalahan ini cepat kelar, di Balikpapan kelar, dan ini menjadi contoh untuk di IKN maupun jalan tol yang lainnya, bahwa proses itu panjang, itu menyakitkan dan melelahkan, dan lebih pemerintah lebih waspada lagi atas munculnya segel-segel palsu ataupun surat-surat palsu lainnya. Itu aja. Mungkin untuk lebih fokusnya kadang tanah yang sudah dijual ke orang tuanya, dan itu menjadi harus ditarik dan menjadi data supaya warga di BPN itu menjadi bersih dan juga terjamin keamanannya, supaya tidak ada nanti ke depannya yang menggugat lagi ataupun yang bermasalah lagi. Kasihan pihak BPN maupun PUPR maupun pemerintah yang sudah membebaskan sesuai dengan koridornya, tapi akhirnya permasalahan akan bergulir panjang. Oke. Ya, dimana Komisi 1 memang banyak sekali ya aduan-aduan masyarakat, ya kan? Yang jadi masalah kita kan harus menerima laporan ini, ya kan? Tinggal kita mengkaji satu persatu yang mana kita lakukan RDP. Alhamdulillah bahwasanya ini hari kita melakukan RDP yaitu masalah pembebasan jalan tol Balikpapan Samarinda itu. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini berkaitan masalah yang dipersoal masalah konsignasi. Konsignasi ini kan sudah cair, ya kan? Sudah dicairkan sebanyak kurang lebih 6 miliar lebih itu dicairkan. Cuma memang proses konsignasi kalau saya mengamati itu sudah memang tahap-tahapnya ada mekanismenya. Karena barang ini, uang ini tidak ikut Samarinda. Karena ada yang perdamaian maka itu dicairkan. Setelah dicairkan ada pihak-pihak merasa keberatan. Nah ini setelah keberatan diajukan di gugatan pengadilan, ya kan? Ternyata dimenang, ya kan, akhir menang. Cuma ada pihak yang merasa dia kalah mengajukan banding lagi itu, ya kan, termasuk Pak Mas Kuni sama Ernawati, ya kan, dimana awalnya dari Aminul Lindrang itu menang perkaranya. Nah sekarang ini dengan satu alternatif lagi yang dia mengajukan kasasi dari pihak yang kalah nih. Nah sekarang masih dalam proses. Nah, dan sedang di RDP ini kita tidak hanya memfasilitasi, tidak bisa mengintervensi putusan-putusan yang ada, iya kan, hanya saja terus terang aja kita juga harus ke lapangan lagi melihat fakta-fakta apa ini. Kita belakangan nanti tinggal lihat apakah benar terjadi tumpang tindih atau bagaimana. Itu untuk sementara. Selanjutnya RDP akan datang ini. Saya kira cukup. Tadi malam, bahkan rekan saya Mayor Sapudi baru tadi pagi jam 7.20 diperintahkan untuk hadir di ruang rapat DPRD Provinsi. Terus tadi ketika ketemu kami bertanya-tanya ini tanah masalah yang mana. Nah setelah tadi kami mendengarkan dari Bu Erna, Pak Amir, kemudian Pak Darsan maupun Mas Kuni, bahwa pada prinsipnya kami sejak menguasai tanah di Kompi B sampai sekarang belum pernah kami berkonflik maupun ada gugatan dari masyarakat terhadap Kodam Angkatan Darat. Tadi disebutkan bahwa kami memiliki tanah di situ secara hukum, karena secara hukum kami menyatakan ya, kami punya beberapa sertifikat hak pakai di situ. Luasnya ada 6,3, ada 3,7 dan 4 hektar lebih. Kemudian terkait dengan 3 sertifikat ini, itu lapangan tembak itu habis Pak terkena jalan tol. Kemudian Kompi B yang ada di situ itu juga sebagian terkena pembebasan jalan tol. Tetapi karena ini tanah negara, kami Kodam Pak tidak mendapatkan ganti rugi atau konsinyasi seperti
tidak disebutkan Bu Erna maupun Pak Mas Kuning. Oleh pemerintah provinsi maupun panitia, kami di Ruslah, Pak. Lapangan tembak itu kami mendapatkan Ruslah tanah oleh pemerintah jauh daripada lokasi yang kompi. Jadi kami sudah mendapatkan Ruslah atas dipakainya jalan atau lapangan tembak maupun sebagian daripada kompi itu yang terkena jalan tol. Terkait dengan sengketa atau konflik antara Ibu Erna maupun Haji Amir, terus terang kami tidak mengetahui, Pak, tidak mengetahui sengketa atau konflik baik seperti saat ini yang kita dengar saat ini maupun yang terjadi di pengadilan, maupun apakah para pihak tersebut sudah melakukan tinjau lokasi di lapangan. Kami tidak pernah dilibatkan, Pak, tidak pernah dilibatkan, sehingga kami tidak mengetahui konflik atau sengketa kepemilikan tanah para pihak yang sekarang dihadir di dalam rapat ini, Pak.